Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMA di mana saja berada, selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Noe Punya Belajar Kimia Itu Mudah. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang cara menyelesaikan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi. Nah, oleh karena itu, untuk menyelesaikan persamaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi, maka ada beberapa langkah yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah pisahkan reaksi ke dalam setengah reduksi dan setengah oksidasi. Selanjutnya, kita menyetarakan jumlah atom dari zat yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Langkah selanjutnya, jika suasana asam, kita setarakan oksigennya dengan menambahkan H2O pada bagian yang kekurangan oksigen. Selanjutnya, di sisi yang lain ditambahkan H+ sebagai konsekuensi munculnya H pada H2O. Begitu pula halnya dalam suasana basa, disetarakan jumlah H dengan menambahkan 2 kali OH- pada ruas yang kekurangan O. Selanjutnya kita menyetarakan H2O pada ruas yang lain. Berikutnya kita menyetarakan muatan dengan menambahkan sejumlah elektron di ruas kiri atau ruas kanan. Setarakan jumlah elektron yang dilepas dengan diterima dengan cara mengkali silang agar jumlah elektron yang dilepas pada proses reduksi dan oksidasi menjadi sama. Dan terakhir, jumlahkan kedua setengah reaksi untuk menghasilkan persamaan reaksi yang sempurna. Nah, demikian langkah-langkah yang akan kita lakukan. Selanjutnya, mari kita lihat soal yang berhubungan dengan hal tersebut. Contohnya, bagaimana cara menyetarakan persamaan dari MnO4- tambah C2O42- menjadi CO2 tambah Mn2+. Nah, berdasarkan langkah-langkah yang telah kita paparkan pada slide sebelumnya, maka langkah yang pertama kita lakukan adalah pisahkan reaksi ke dalam setengah reduksi dan setengah oksidasi. Nah, dengan menghitung berapa jumlah BO dan berapa jumlah BO setelah dan sebelum bereaksi, maka kita bisa menentukan setengah reduksinya adalah Mn4- menjadi Mn2+, dan setengah oksidasinya adalah C2O42- dan menjadi CO2. Nah, langkah selanjutnya adalah langkah yang kedua, setarakan jumlah atom yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, kita lihat bahwa pada reaksi MnO4- menjadi Mn2+, Mn-nya sudah setara, jadi tidak perlu kita ubah. Sedangkan pada reaksi oksidasi, jumlah C sebelum bereaksi ada 2, sedangkan setelah bereaksi ada cuma 1. Oleh karena itu, CO2-nya harus dikali 2 supaya jumlah C sebelum dan sesudah reaksi sama. Oke, langkah selanjutnya adalah jika suasana asam, setarakan jumlah O dengan menambahkan H2O di daerah kekurangan O. Selanjutnya tambahkan H+ pada ruas yang lain untuk menyetarakan jumlahnya. Nah, berdasarkan reaksi di atas, pada proses reduksi, oksigen di sebelah kiri berjumlah 4, sedangkan di sebelah kanan tidak ada oksigen. Maka pada ruas yang sebelah kanan ditambahkan 4 H2O. Kita lihat O di sebelah kiri pada proses reduksi, jumlah O di sebelah kiri ada 4. Maka di sebelah kanan kita tambahkan 4 H2O.
penambahan H2O menyebabkan jumlah H muncul 8, maka di kiri ditambahkan 8H+. Sedangkan pada proses oksidasi, setengah oksidasinya, jumlah oksigen di kiri 4, jumlah oksigen di kanan 2, sehingga jumlah O-nya setara, maka tidak ada penambahan H2O lagi. Nah, sampai di sini, mari kita lihat langkah berikutnya. Setarakan muatan dengan menambahkan elektron pada ruas yang kelebihan muatan. Mari kita lihat pada proses setengah reduksi. MnO4- total muatan -1 ditambah 8H+. Jadi plus 8, maka totalnya adalah -1 tambah +8 sama dengan +7. Jadi di kiri +7, sedangkan di kanan Mn2+ hanya +2. Berarti ada kelebihan muatan di sebelah kiri, maka ditambahkanlah sejumlah elektron di ruas sebelah kiri. Jadi ditambahkan 5 elektron. Selanjutnya pada proses oksidasi, jumlah muatan di kiri adalah -2, sedangkan di kanan 0. Oleh karena itu di sebelah kanan ditambahkan 2 elektron. Maka nampaklah pada proses reduksi menerima 5 elektron, pada proses oksidasi melepas 2 elektron. Langkah selanjutnya adalah setarakan jumlah elektron yang dilepas dan diterima dengan cara mengkali silang jumlah elektron yang terlibat pada reaksi tersebut. Nah, tadi pada proses reduksi mengikat 5 elektron, sedangkan pada proses oksidasi melepas 2 elektron. Oleh karena itu, yang reduksi dikali 2, yang oksidasi dikali 5. Nah, setelah dikali maka hasilnya akan nampak seperti ini. Nah, selanjutnya jumlahkan kedua setengah reaksi sehingga menghasilkan satu persamaan reaksi yang sempurna. Jadi setengah reduksinya, setengah oksidasinya. Nah, jumlah elektronnya dihilangkan, di kiri 10, di kanan 10, jadi saling dihilangkan. Maka secara keseluruhan dapat kita peroleh menjadi 2 MnO4- tambah 5 C2O4 2- tambah 16H+, menghasilkan 2 Mn2+ tambah 8 H2O tambah 10 CO2. Demikianlah pemaparan kita tentang cara menyelesaikan reaksi kimia dengan metode setengah reaksi. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi lebih bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.